Alhamdulillah alladzi wafaqana li itmami syahri siyam wa a'anana 'ala siyam wal qiyam wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap pengurus Masjid Ad-Da'wah, Bapak Imam, yang mudah-mudahan kita semua para jamaah yang hadir ini insyaallah memasuki surga Allah. Ciri-ciri penduduk surga, hatinya tenang, wajahnya tenang, meskipun THR belum dapat. Apalagi para pensiunan, hatinya tenang karena nggak tahu malam minggu, malam biasa tetap sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ciri penduduk surga Allah panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Masjid ini salah satu tempat yang membuat kita tenang. Maka Bapak Ibu yang di rumah nggak bisa tidur, yang nggak tenang, sering-seringlah datang ke masjid. Apalagi kalau dengar ceramah, insya Allah tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mudahkan, semoga puasa kita menjadi puasa yang diterima. Jangan sampai puasa kita yang sudah 17 hari atau 18 hari ini menjadi sia-sia. Karena Rasulullah memberikan indikator orang yang sia-sia puasanya. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi innal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan makna puasanya kecuali lapar dan haus. Jiwanya tidak terbangun dengan puasanya. Jiwanya tidak menjadi tentram, hatinya tidak menjadi dekat dengan Allah. Kenapa? Karena dia hanya konsentrasi menahan makan, menahan minum, sehingga seluruh kehidupannya dari pagi sampai siang, dari fajar hingga beduk maghrib itu hanya menahan lapar dan haus. Beruntung orang-orang yang menjadikan puasanya membimbing jiwanya, mendidik jiwanya untuk dekat dengan Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membimbing Ramadan ini untuk menjadikan kita hamba-hamba yang mampu mengimplementasikan apa yang kita dapat di Ramadan ini 11 bulan di luar Ramadan. Maka kebaikan-kebaikan sunnah hasanah yang kita lakukan di dalam bulan-bulan Ramadan ini, di dalam malam bulan Ramadan ini, menjadi sebuah kebiasaan. Judul yang diperintahkan ke saya adalah sunnah hasanah. Insya Allah, mudah-mudahan Ramadan yang begitu banyak mendidik kita tentang sunnah hasanah. Kira-kira kalau di luar bulan Ramadan kita lagi ngapain jam 8 begini Bapak Ibu? Kira-kira setelah sholat isya kita lagi ngapain? Sebagian kita sudah ada di pembaringan, sebagian kita mungkin ada di depan televisi, sebagian kita mungkin malam minggu begini ada di mal-mal. Tapi alhamdulillah luar biasa, masjid ini menjadi tempat yang mengumpulkan kita. Karena kita dibiasakan, kita diperintahkan untuk melatih diri kita qiyamul lail, tarawih. Insya Allah di luar Ramadan Allah ingin katakan kepada kita nih, kalau dalam bulan Ramadan sudah kita latih setiap malam tarawih, di luar bulan Ramadan bukan berhenti. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dan di sebagian malam maka bangkitlah, bangunlah, laksanakan qiyamul lail, maka niscaya Allah akan angkat derajat kalian di derajat yang mulia di sisi Allah. Jadi sunnah hasanah ini, kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan dengan setiap malam melakukan qiyamul lail,
maka di luar bulan Ramadan harus kita pertahankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa misla ujurihim min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang melaksanakan sunnah-sunnah kebaikan, kemudian sunnah kebaikan itu diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi kebaikan orang yang melakukannya. Hari ini kita menghidupkan Ramadan, panitia melaksanakan tilawah Al-Quran setiap malam 1 juz. Setiap malam diberikan kesempatan untuk tahsin. Ketika di luar bulan Ramadan kemudian masing-masing kita mengikuti dan melanjutkan kebiasaan baik ini, maka panitia, para pengurus masjid mendapatkan kebaikan pahala dari apa yang sudah diberikan kepada orang lain, tanpa mengurangi apa yang sudah dilakukan pahala untuk orang itu. Oleh karena itu pula, betapa bahagianya Bapak Ibu sekalian ketika kita memiliki anak yang belum cukup umur, belum akil balik, kemudian kita ajak ke masjid, kita dampingi. Meskipun dia belum wajib sholat, maka ketika anak tersebut mampu dan mau melaksanakan sholat, pahalanya bukan untuk anak tersebut, tapi untuk orang tuanya. Betapa bahagia seorang kakek ketika anaknya, cucu, bapak dari cucu itu mungkin tidak sempat, kemudian dia membawa, mengajarkan kebaikan. Ketika dia mampu melakukan kebaikan, maka pahala untuk kakeknya, tanpa mengurangi yang nantinya apa yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Maka dalam Islam kita diperintahkan untuk senantiasa melakukan, memberikan, mewariskan kebaikan-kebaikan untuk anak cucu kita. Kalau habis kita sholat, kemudian kita berzikir sebentar, kita membaca istighfar, maka insya Allah anak-anak kita melihat, Masya Allah, bapak saya istighfar dulu, bapak saya berzikir terlebih dahulu. Tapi betapa mirisnya, barangkali hari ini ketika salam, baru salam pertama, salam kedua, kadang-kadang yang dilihat apa Bapak Ibu? Kita angkat HP kita, ada WhatsApp yang masuk enggak? Ada update status enggak dari orang lain? Maka ketika itu yang dilakukan, kemudian anak-anak kita mengikuti, maka kata Rasulullah, wa man sanna sannatan sayyi'atan fa'amila biha ba'dahu kana 'alaihi wizrahu wa mislu auzarihim min ghairi ayyan qussa min auzarihim syai'an. Sebaliknya, barang siapa orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, kemudian dilakukan kebiasaan buruk oleh orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan dosa jariah dari apa yang dilakukan orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Hari ini kita ingin mewariskan anak cucu kita kebaikan atau keburukan. Hari ini tanpa diajarkan keburukan, anak cucu kita sudah diajarkan keburukan-keburukan lewat media sosial. Beberapa hari yang lalu kita melihat bagaimana seorang anak yang belum akil balik membunuh ibunya. Kenapa? Karena dilarang main game online. Beberapa waktu yang lalu, masih di bulan Ramadan, dekat dengan kita, seorang adik membunuh kakaknya. Kenapa? Karena mereka diajarkan oleh media sosial, oleh game online tentang kekerasan. Tanpa sadar kita punya anak, tetapi yang mendidik anak-anak kita bukan kita, tapi media sosial. Tanpa sadar kita memiliki cucu keturunan yang mendidik bukan kebaikan-kebaikan yang mungkin kita inginkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayat surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Dan jadikanlah sebagian kalian menjadi umat yang terbaik, yang mengajarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hari ini dengan berbagai kebebasan media sosial kita lengah. Kita membebaskan anak-anak kita sehingga banyak dididik oleh media sosial. Tapi dengan perintah Allah, Allah memerintahkan kita agar kita menumbuhkan satu kaum, kemauan diri kita, kemauan masyarakat kita untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Itulah yang kita lakukan hari ini. Kita latih, dididik oleh Allah dengan Ramadan. Semua kebaikan-kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Semua kebaikan-kebaikan diajarkan di bulan Ramadan. Maka apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan kemudian bisa kita wariskan kepada anak kita. Ketika kebaikan yang ada di bulan Ramadan kita bisa teruskan kebaikan-kebaikan di luar Ramadan, maka niscaya kita menjadi orang yang beruntung dan kita menjadi generasi yang menyelamatkan generasi kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang sudah kita lakukan terhadap generasi-generasi setelah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang. Ramadan masih 13 hari lagi. Insya Allah Allah menempa diri kita dan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana keinginan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa gelar yang berharga yang paling tinggi di hadapan Allah yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Walakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu